Oke, Ibu Bapak ya. Hari ini kita akan bahas tentang Al-Quran for Better Life. Quran membuat hidup kita lebih bagus. Jadi dengan Quran itu kita bisa jadi lebih bagus, lebih sehat, lebih jernih berpikir, ya, lebih bijak menggunakan rezeki, lebih bijak menggunakan waktu, asal dibimbing dengan Quran. Kalau di gelas berisi air teh, warnanya apa? Kalau di gelas bening ada teh, warnanya apa? Tergantung teh, namun teh hejo, kan? Lan, warna teh. Sebut sajalah saya di gelas ada teh hijau, dicelup teh hijau. Jadi warnanya apa? Nah, lalu gelas yang berisi teh yang berwarna hijau karena teh hijau, sama saya dikasih air setetes air bening dari botol. Botolnya itu 1 galon. Bayangkan gelas, bayangkan heula. Gelas berisi apa? Teh naon? Teh hijau. Lalu di atas lubang gelas saya simpen 1 galon air full, tapi setetes. Setelah sekian lama, kira-kira air yang ada di gelas itu berwarna apa? Bening. Berwarna putih mana? Kan cek urang teh air mun dina galon teh cai susu tak jadi putih jawabnya. Saya bilang, denger ya mun ngaji jam sakieu kieu tah. Jadi karena putih, kan aku nggak ngomong air susu. Air bening. Jadi 1 galon air bening. Setetes loh. Enggak gluk gitu enggak. Setetes, enggak ditumpahkan. Setetes. Nah, otomatis air yang tadinya teh hijau itu kan mudal kan? Ya. Keluar. Setetes juga. Percaya ke saya. Setelah sekian lama, air galon itu udah hampir setengahnya. Percaya ke saya. Maka air yang ada di gelas itu bening. Awas tablah dia nyebut putih. Bening. Ya. Air itu jadi Nah, dengar baik-baik. Kita nggak tahu yang ada di otak kita itu bersih apa kotor. Ya nggak tahu. Kita nggak tahu yang ada di hati kita bisa kotor, bisa bersih. Kalau diumpamakan mah bisa warna biru, bisa warna hijau, bisa warna coklat di hati kita, di pikiran kita. Kalau every day, every morning, ya every night, setiap waktu terus ada setetes ayat-ayat Quran masuk dalam pikiran dan hati kita, maka hati kita yang kotor, pikiran yang kotor akan bening dengan air mineral, dengan Al-Quran. Ya, obrolan air mineral mah udah selesai tadi, ilustrasi. Dengan apa? Air mineral. Obrolan air mineral udah beres. Tadi lagi nyontoin segelas air. Teh ilustrasi. Nah, diumpamakan diri kita ini adalah gelas. Pikiran kita diisi dengan tontonan. Hati dan pikiran kita diisi dengan obrolan. Hati dan pikiran kita diisi dengan pengalaman. Boleh jadi obrolan yang masuk ke kepala kita, ke hati kita, apa yang kita tonton masuk ke kepala, ke hati kita, ya, apa yang kita lihat dari sebuah kelakuan dan pergaulan itu ternyata kotor.
membuat pikiran kita kotor, hati kita kotor. Tapi kalau terus menerus pikiran dan hati kita itu diisi dengan ayat-ayat Quran, nasihat-nasihat, satu tetes, satu percik, satu percik, satu percik. Makanya percikan iman tuh penting banget. Satu percik, maka hati dan pikiran kita jadi bersih, jadi bening, jadi shine bright like a diamond. Jadi bercahaya seperti diamond, ya. Nah, dengan apa? Dengan Al-Qur'an. Awas tong kana cai deui. Nah, itu ilustrasi yang akan kita bahas hari ini. Karena begini, Bu. Manusia itu dipengaruhi oleh apa yang dia lihat. Manusia itu dipengaruhi oleh apa yang dia dengar. Manusia itu dipengaruhi oleh apa yang dia pelajari. Gitu loh, ya. Kenapa dalam Islam kita kudu menghindari omongan-omongan yang toksik? Omongan toksik itu omongan yang racun. Seperti ucapan kedengkian, ucapan adu domba. Jadi kamu ngaji jeung saha? Jeung Rina ati-ati sia. Si Rina teh. Nah, itu omongan apa? Itu omongan apa? Toksik, beracun. Anda tadinya Karina teh baik-baik saja, ya, baik-baik saja. Tapi karena ada omongan, jeung si Rina kade sia. Komo ngomong ke demi Allah sia. Nah, kebayang nggak pandangan ibu kepada ibu Rina jadi berubah karena ada masukan-masukan itu, ya. Ibu hati-hati ya dengan teman-teman yang toksik yang mengotori. Hari suami kamu, kenapa kamu boleh pergi? Suami aku mah ada lagi tugas luar kota. Kemana? Ke Cirebon. Nya gitu ke Cirebon. Nya gitu. Nya lah insya Allah. Hari mana buat di Cicadas ya. Kabayang teh Bu, masuk tah si racun teh, racun. Ibu biasanya kalau suami pulang dari Cirebon, dari Tasik, dari Garut, 2 hari, 3 hari, ibu pulang teh senang. Alhamdulillah ayah lancar kerjaannya, alhamdulillah gitu. Tapi karena ayah si neneng tah ngomong, iya kalau suami kamu ngomong di Garut, nyak itu di Garut, belum tentu hari mana. Bisa saja di Cicadas. Terus kalau suami kamu di Cirebon, belum tentu, bisa saja di Cicadas. Jangan terlalu percaya kalau sama laki-laki. Bu, ibu yang biasanya suami pulang teh happy, ayen mah rada dek, jangan-jangan di Cicadas. Ya kan? Pas gitu, ayah lancar, ayah dari mana? Kan ayah di Cirebon. Jang saha. Ya, nyak itu karena naon ayah, karena kareta, mana tiketnya? Ibu teh nggak pernah begitu, tapi karena omongan orang temen yang itu namanya toksik, yang jadi racun, ibu jadi suudon tuh. Dengar, hati saya bisa kotor, pikiran saya bisa kotor dengan apa yang saya baca, dengan apa yang saya lihat, dengan apa yang saya dengar. Kebayang, every day, tiap hari, tiap pagi, tiap siang, tiap malam, masuk info itu ke kita. Tapi sama kita tidak dibarengi dengan tetesan-tetesan air yang suci. Ya, kita tidak pernah disiram dengan nilai-nilai Quran. Apa yang terjadi? Itu yang bahaya. Pikiran kita jadi kotor sama orang. Makanya jangan heran kalau ada orang yang ibadah nama rajin. Tapi julid, sholatnya rajin, tahajudnya rajin, saum Senin Kamisnya rajin, tapi julid, ya, tahu julid? Iri, ya, nyinyir, ya, tetangga beli motor, ngiridit etam. Terus memang ngiridit, saha nu mayar? Tatanggalin orang, ngiridit etam pamer, emang boga duit gitu manehna.
Mal mungkin, gitu. Ya, temen piknik, pasti dibayar ku mertuana. Daman yang namanya tebogan duit, atau duit di mana? Pak, yang saya ceritakan ini mitos apa fakta? Aya kejadianna. Aya di dia. Jadi memang cocok Anda ikut materi ini, cocok. Al-Quran for better life. Nah, jadi Al-Quran itu ya akan membuat kita ini menjadi mulia. Ya, ini menurut hadis riwayat Imam Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman. Sesungguhnya Allah angkat suatu kaum kemuliaannya dengan ini, maksudnya dengan Al-Quran. Jadi Bapak Ibu, kalau kita ingin mulia di hadapan Allah dan mulia di hadapan manusia, maka Nabi mengatakan dengan ini, maksudnya dengan Al-Quran. Innallaha yarfa'u bihadzal kitab. Sesungguhnya Allah mengangkat melalui kitab ini, maksudnya kitab Al-Quran, aqwaman, suatu kaum. Ya, wa yadau bihi akharin, tapi juga dengan Al-Quran orang itu bisa terhina. Jadi artinya Bapak Ibu, kalau kita ingin mulia di hadapan Allah, mulia di hadapan manusia, maka berpegang teguhlah kepada Al-Quran. Contoh, saya jadi pedagang, saya jujur, saya berpegang teguh pada Al-Quran. Kira-kira kalau saya jadi pedagang yang jujur, disukai enggak oleh pembeli? Iya, saya teh jualan kerudung. Pas ibu sudah pergi, astagfirullah, ketuker. Ya, harusnya ibu kan beli yang 100.000, tapi saya ngasih, ibu ngambil yang 75.000. Kan ibu mah nggak tahu. Nah kalau saya tidak jujur, antep tapi saya langsung telepon, saya suruh pegawai saya, tolong anterin kasih ibu ya, saya tadi salah ngasih, ya anterin. Tapi Pak cenah ieu Bu Mina di Cileunyi, baik sok anterkeun. Toko saya kan adanya di Pasar Baru misalnya. Atuh Pak kita rugi, eueuh rugi, anterkeun, sabab urang nu salah. Ari kerudung itu canak Pak, entong, pasihkeun we. Itu hitung-hitung saya minta maaf ke si ibu eta. Kira-kira ibu bakal ketagihan nggak beli ke saya? Ibu bakal ngalaporkan nggak pengalaman itu ke orang lain? Saya punya pedagang itu, saya beli kerudung di toko, judul toko nate Aam Collections. Toko nate naon? Aam's Collection. Aam's pakai S, Aam's Collection. Aku teh beli, ya salah, dia teh salah ngirim barang. Dia kirim barang yang benarnya. Terus aku mau balikin barang, dia bilang nggak usah. Dan dia minta maaf. Sok geura, kamu beli ke Aam Collections. Tah Bu, saya melakukan itu karena saya mengamalkan Quran. Bahwa kita ini kalau jadi pedagang kudu jujur. Maka saya akan dipercaya gitu loh. Jadi sebenarnya kalau kita berpegang teguh kepada Al-Quran, maka dunia akhirat kita dapat. Ya. Ini kelihatannya bapak-bapak makin terpuruk, digeser. Wayahna we Pak, Bapak sok ngageser ka ditu Pak, saya mah walaupun penceramah sok ikut jadi panitia. Bapak ngageser ke sana aja, ngageser. Keun ada resiko Pak kita. Nah, kayak Bapak nepi ka nempel di dinding kaca. Nempel di dinding kaca. Karena tadinya itu sebenarnya tadinya kan yang itu yang merah tah. Akhirnya udah mulai bergeser 2 meter ya. Kayak Bapak terus ya nepi ka langsung ya Pak dugi ka ditu lah. Nah, sok. Nah, gitu. Enggak apa-apa karena memang itu tuh apa yang di pintu juga kasihan ya. Biar enggak apa-apa sok. Biarin saya jadi pembicara sekali-kali, jadi saya itu orangnya multitasking bisa ya kan.
Jadi panitia. Jadi punten bapak-bapak ngegeser ya. Kan udah kumaha tuh dah. Saya lagi cerita apa Bu? Kini lagi cerita Aams Collection. Lagi cerita Quran itu bisa membuat kita mulia. Asal kita berpegang teguh kepada Al-Quran. Dan itu sabda Rasul. Innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman. Dengan kitab ini suatu kaum bisa mulia. Asal mereka berpegang teguh kepada Al-Quran itu. Nah Bapak Ibu, Al-Quran itu punya keistimewaan. Pertama, diturunkan kepada manusia paling mulia. Sebagai penutup para nabi. Ini dijelaskan di Al-Ahzab ayat 40. Jadi saya lagi cerita, Quran itu pertama diturunkan kepada manusia paling mulia. Ya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ini dijelaskan di Al-Ahzab ayat 40. Wa makana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum. Muhammad itu bukan salah seorang bapak di antaramu. Dia itu bukan bapakmu. Walakir Rasulullah. Tapi Nabi Muhammad itu utusan Allah. Wa khataman nabiyyin. Dan penutup seluruh nabi. Wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Dan Allah maha tahu atas segala sesuatu. Jadi Quran yang ada di tangan kita diturunkan kepada manusia paling mulia, manusia terbaik di sisi Allah, khatamun nabiyyin, penutup para nabi. Surat Al-Ahzab ayat 40. Kemudian Al-Quran itu dibawa oleh Sayyidul Malaikah, malaikat yang paling mulia, yaitu Jibril. Ya, nggak, saya ingin menunjukkan bahwa yang ada di tangan kita, kitab suci yang ada di tangan kita itu enggak main-main. Diturunkan kepada manusia paling mulia, paling baik, khotamun nabiyyin, surat apa tadi? Al-Ahzab ayat 40. Kemudian Quran itu dibawa dari Allah oleh Sayyidul Malaikah. Sayyidul Malaikah itu malaikat yang paling mulia, yaitu Jibril alaihi salam. Ini dijelaskan di At-Takwir ayat 19:21. Surat apa? Innahu laqaulu rasulin karim. At-Takwir 19:20. Saya bilang berapa? Ya, 19:21. 19:20 juga bisa. 19 sampai 21 lebih tepat lagi. Innahu laqaulu rasulin karim. Al-Quran itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan paling mulia. Ya, dzi quwwah, yang memiliki kekuatan, indadzil arsy makin, kedudukan tinggi di sisi Allah yang memiliki arasy. Muta'in thamma amin, yang ditaati di situ. Jadi Bu, Pak, Quran itu diturunkan kepada siapa? Manusia terbaik. Khotamun nabiyyin, penutup para nabi. Surat apa tadi? Lalu Quran itu dibawa oleh malaikat paling mulia. Dzi quwwatin inda dzil arsy makin. Jibril alaihi salam. Ya. Jibril, malaikat Jibril. Muta'in thamma amin. Jibril itu muta', ditaati di sana. Dan penuh amanah. Ya. Nah, kemudian saudara-saudara sekalian, Quran itu turun di bulan yang paling mulia. Ya. Saya ulangi, Quran yang akan kita bahas itu turun kepada manusia paling mulia, dibawa oleh malaikat paling mulia, turun di bulan paling mulia. Bulan apa?
Al-Baqarah 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Di bulan Ramadanlah Al-Qur'an diturunkan. Dan Anda tahu bahwa Ramadan itu disebut Sayyidus Syuhur. Ya. Bulan yang mulia. Enggak, saya ingin cerita bahwa suatu itu Anda akan lihat berharga ketika unsur-unsurnya mendukung hal itu. Oke, saya kasih contoh yang sederhana. Kalau ibu beli jam tangan yang 100.000 dengan bapak beli jam tangan 100 juta, bungkusnya sama hente, kotaknya sama hente, nu 100.000 mah ku plastik, kunaon? Asupkeun 100.000 jajar. Terus tempat jualan nage pasti ngegelebug angin. Sing saruaning babauan aya. Di mana? Di pasar. Bapak kalau beli jam tangan yang 100 juta, Pak, pasti itu di mall terbaik. Harum. Yang jualannya pakai jas, pakai dasi. Ketika mengeluarkan jam itu dia tangannya pakai sarung tangan. Sarung tangan. Terus apalagi? Bapak disuruh duduk di kursi yang elit. Jadi moal nangtung kieu moal kita. Terus ieu sabaraha? Sanes. Ibu kabayang teu? Iya ngaberebet jam, pasti jam murah tah. Adun itu sabaraha? Iya kaki Anda rada kieu saat itu. Tapi itu tah. Eta pasti jam murah. Iya jam anu di atas 50 juta mah bukan nangtung kieu. Ya. Ya, duduk. Meja gitu, ya kan gitu. Terus ya, ini kalau ini dia pakai sarung tangan. Sok we, harum, necis. Ya, gitu. Tuh aya nu jualan jam 100.000 di topi gitu tah. Ngeplek gitu. Terus kaos gitu. Ya, terus aya kaosnya tulisan don't worry. Moal cek. Ari kakak nggak gitu. Nah, saya lagi cerita. Kalau benda itu mahal dan berharga, packagingnya, bungkusnya itu juga nggak sembarang. Nggak sembarang. Nah, saya lagi cerita, Quran itu packagingnya nggak sembarang. Turunnya kepada manusia pilihan, dibawa oleh malaikat pilihan. Turun di bulan, gitu. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Al-Baqarah 185 tuh. Di bulan Ramadan Quran itu diturunkan. Hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Wa bayyinati minal huda, dan sebagai pencerahan. Nah, jadi Anda bayangkan manusia paling mulia, malaikat yang paling mulia, di bulan yang mulia. Terus apalagi satu lagi adalah di malam yang paling mulia. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sampai malamnya saja disebut. Bukan hanya bulannya. Kalau bulannya kan syahrul Ramadan, bulan Ramadan di Al-Baqarah 185. Itu bulan Ramadan teh. Ramadan berapa lama? Ramadan berapa lama? Sebulan. Bisa 29, bisa 30. Ingat, kalau penanggalan hijrah nggak ada 31. Nggak ada 28. Teteh lahir kaping sabaraha, pokoknya mah di akhir sasi sofar we kaping 28. Jadi penanggalan hijrah mah 29 dan 30. Nah sekarang kalau dikatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, bulan Ramadan itu di bulan Ramadan itu turun Al-Qur'an. Ramadan itu panjang.
ya, bisa 29, bisa 30. Detilnya inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairum min alfi syahrin. Quran itu turun di malam kemuliaan, dan kalau kamu ibadah pada malam kemuliaan itu saking mulianya, kamu sama dengan ibadah selama 1 tahun. Alfi syahr. Alfi syahr tuh 1000 bulan. 1000 bulan tuh kurang lebih 83 tahun. 84 tahun. Jadi kalau kita ibadah di malam persis turunnya Al-Quran, sama dengan ibadah 83 tahun. Umur saya aja belum tentu nyampe 83. Ya alhamdulillah kalau Ibu Leo kan udah nyampe 85. Saya mah belum tentu kan. Ini yang gini-gini belum tentu. Kok mau penyakitan gitu. Cek Ibu teh ningali ka saya, ente kasa. Penyakitan gitu. Karena 38, kolesterol, asam urat, gula darah, hipertensi, segala aya. Mungkin nepi ka 80 cek syariat ilmu manusia mah. Karena Bu Leo ini ketika mudanya instruktur senam. Aku tuh udah ngobrol. Sekarang juga masih sok olahraga. Tuh. Tak senam kalian teh. Ya mah senam kikian ukul. Nu bener senam teh juga Bu Leo. Mantak umurnya 85 tahun teh masih bisa naik angkot dari ke sini. Itu teh tabungan beliau di usia muda. Kalau saya lihat ada orang tua yang kuat, yang sehat, yang jag-jag, aku yakin dia nabung di saat tua, di saat muda, nabung kesehatan. Anda sih umur 23 teh, seblak, gorengan, cireng, cilok. Itu ti umur 20 nepi ke 43 gitu. Susah Anda umurna nepi ke 80 cilok terus eta. Cek Anda teh, paham gitu, tidak percaya takdir. Aku percaya takdir, tapi takdir itu ada kaitan juga dengan ikhtiar manusia, gitu. Mulai sekarang cuman bener makanya kayak Bu Leo tuh. Terus coba senam di Sanggar Hajah Laila, di mana kan ayo Sanggar Hajah Laila terserah, no penting. Maksud saya tuh di sanggar senam nu muslimah gitu. Ya, gitu. Tidak harus Hajah Laila, bisa saja sanggar senam Haji Uis, ya teh di Padalarang. Mun sanggar senam Hajah Laila mah di Cimahi. Nah, terus ada lagi sanggar senam ya Haji Cici. Ya, tama di Cibiru. Nah. Apa Bu? Pak si Ibu bilang ini, si Pak Ama gawenya cenah nu kitu diapalkeun. Gini Pak Bu, saya itu lagi cerita bahwa yang Anda pelajari, yang saya dan Anda pelajari itu enggak main-main. Enggak main. Saya tadi ilustrasikan ya, Anda beli jam tangan yang 100.000 dengan jam tangan yang 100 juta. Cara bungkusnya beda, packagingnya beda, yang melayaninya beda, tokonya juga beda. Beda semuanya karena menunjukkan kelas dan harganya. Nah sekarang Anda bayangkan Quran, masa kita tidak tertarik untuk membaca Quran yang diturunkan kepada manusia pilihan, Khotamun Nabiyin, dibawa oleh malaikat pilihan, Jibril, di bulan pilihan, Syahrul Ramadan, di malam istimewa yang mulia Lailatul Qadar, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Jadi dari situ saja harusnya kita merasa terpanggil untuk membaca Quran. Dari situ saja harusnya. Ya. Ibu terpanggil enggak?
Suka baca Quran? Suka. Alhamdulillah. Nah, cara membaca Quran itu ada 3 level. Jadi cara menyikapi Quran, memperlakukan Quran ada 3 level. Pertama qiraah. Qiraah itu membaca Quran tapi masih banyak yang salah bacaannya. Ada di sini yang gitu? Ada. Jadi kalau baca Quran tuh rudet kita nate. Karena salah. Teman-teman Bapak Ibu, kalau Anda baca Quran masih qiraah, justru Anda kudu semangat. Karena Nabi SAW mengatakan karena Nabi SAW mengatakan al-mahiruna bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah walladzi yaqra'uhu wa yata'ta falahu ajrani. Orang yang mahir baca Quran beserta para malaikat. Orang yang membaca Quran terbata-bata, ya. Jadi kalau dalam satu ayat itu ada 5 kata, salah nate 18. Ya bisa kabayang ku Anda tuh. Tina saayat aya 5 kata, salahna 18. Kabayang tuh? Parah pisan. Tapi kalau Anda di situ, Pak, Anda belajar terus. Wa yata'ta. Anda yata'ta itu terbata-bata. Ya? Terbata-bata. Falahu ajron. Untuk orang seperti itu 2 pahala. 2 pahala, ya. Makanya kalau Quran itu sunnahnya bacanya dikeraskan, Mbak. Kalau tidak mengganggu orang yang sholat, karena gini, orang baca itu ada 3 kemungkinan. Pertama dengan cara membaca jahar. Jahar itu kedengaran oleh diri kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Nah itu jahar. Cukup ya segitu, kecuali kalau saya kudu baca di depan orang banyak, lebih keras lagi. Jadi yang namanya jahar tuh terdengar oleh diri kita sendiri kalau kita sendirian. Jadi jaharnya jangan berlebihan. Anda baca Quran sendirian di rumah, ya kan gitu. Enggak usah. Kebayang tuh. Nepi ka ieu teh urat leher teh kelihatan. Tapi Anda teh sendirian. Paham Bu? Jadi jahar itu artinya terdengar oleh diri kita sendiri. Ya sekarang kan saya lagi sendiri nih. Karena iya mah contoh ekir sendiri. Ya kan gitu. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum anin. Nah gitu jahar. Dan saya untuk sendiri. Nah, tapi kalau untuk 5 orang suaranya beda lagi, untuk banyak beda lagi, itu jahar. Ada lagi yang sir, kalau sir mas seperti Anda sholat duhur. Bibir komat kamit, Allahu Akbar. Itu namanya apa? Sir. Ya. Nah, baca Quran afdolnya jahar. Jadi jangan gini. Nah, itu apa namanya? Itu namanya apa? Sir. Nah, ada lagi yang batin. Kalau batin mas seperti Anda baca koran, bibirnya nggak komat kamit kan baca koran mah atau baca buku. Nah, jangan sampai Anda baca Quran begini. Sodakolloh. Sodakollohnya baru kedengaran. Sodakollohnya baru. Sodakolloh.
Saya ingin nanya, kenapa Quran itu afdolnya jahar? Karena lisan Anda terlatih. Terlatih. Jadi nanti akan terlatih lisan. Kalau dijaharkan, kalau disirkan, tidak tahu benar atau salah. Maka kalau ingin baca Quran benar semua, jangan dikeraskan. So, ya ada guru ngaji, silakan ibu baca. Sodakallah, betul. Ibu baca. Betul, ibu baca. Tapi begitu dikeraskan, oh langsung salah. Nah itu namanya kalau Anda baca Quran tapi masih banyak yang salah bacaannya, namanya qiraah. Apa Bu? Kalau qiraah kudu terus belajar. Pahalanya 2. Walladzi yaqra'uhu wa yata'ta falahu ajron. Orang yang baca Quran terbata-bata tapi dia belajar. Yang namanya belajar pasti ada yang salah. Baginya 2 pahala. Gitu. Ya. Yang kedua tilawah. Kalau tilawah itu membaca Quran dan sudah benar bacaannya. Gitu. Ya. Tilawah itu apa? Dan sudah benar bacaannya. Panjang pendeknya benar. Pronunciation-nya makhorijul hurufnya benar, pelafadzan hurufnya benar, itu namanya apa? Nah, makanya di Indonesia disebut musabakoh. Kenapa disebut musabakoh tilawatil Quran? Karena yang ikutnya yang sudah pintar-pintar, hebat-hebat, jago-jago. Kalau orang yang masih belepotan mah musabakoh kiroah. Pang bututna eta juara. Masak disebutnya musabakoh tilawah. Kenapa tilawah? Tilawah itu Anda baca, bacaannya sudah benar, panjang pendeknya segala macam. Nah, gitu ya. Terus yang ketiga itu tadabur. Apa? Tadabur. Tadabur itu membaca Quran dengan penuh penghayatan. Berusaha memahami maknanya. Ini dijelaskan di surat Muhammad ayat 24. Afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Mengapa mereka tidak tadabur Quran? Nah, jadi tadabur itu membaca Quran dengan memahami maknanya. Ya. Dengan menghayati maknanya, itu namanya tadabur. Nah, ibu kalau dengar tausiah, lalu ustadznya menjelaskan ayat itu, misalnya gini, seperti yang saya lakukan sekarang, ya, itu namanya tadabur. Apa Bu? Surat 47 ayat 24. Karena ayat sabarha ayat 24. Saya mah orangnya kayak cuek tapi orangnya nggak tegaan. Asli saya mah orangnya nggak tegaan. Ya. Sampai ayat sabarha ayat 24 surat Muhammad. Surat Muhammadnya surat ke-47 ayat 24. Sok serat teteh atas 24. Karena ayah nu bilang 2 genep lain sen 28. Ku aku diluruskan 24. Bapak Ibu, jadi Anda bisa bayangkan. Saya menjelaskan atau ustadz yang lain cerita bla 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 bla. Ini ada di surat sekian ayat sekian. Penjelasannya begini. Berarti beliau sedang apa? Tadabur. Ayat dijelaskan, diterangkan, ditelaah, itu tadabur. Kalau cuma baca saja, tidak dibaca terjemahannya, tidak dijelaskan ayatnya, tapi yang membacanya sudah enak. Nah, itu tilawah. Gitu. Dan biasanya yang qiraah mah tidak pernah disuruh baca di depan. Enggak, karena apa? Itu bikin jamaah rudat, saudara-saudara. Ya. Ya kan terbata-bata. Likal kita kan mata
Orang yang qiraah tidak pernah disuruh duduk di depan membacakan. Yang di depan membaca itu biasanya yang tilawah. Ya, kedengaran enak gitu ya. Makanya kenapa Nabi mengatakan kalau jadi imam itu bukan akbaruhum sinnan, Pak. Kalau yang jadi imam tuh bukan yang paling tua. Kata Nabi, aqra'uhum bil Qur'an, yang paling enak bacaannya. Sekalipun itu murid saya, kalau dia lebih baik bacaannya, saya suruh jadi imam. Jadi sebenarnya untuk jadi imam sholat itu harus yang bacaannya enak. Kenapa? Kalau imam bacaannya enak, ke makmumnya juga enak. Tapi kalau nggak enak teh, si makmum teh rudet. Salah sih sama makhorijul huruf, salah sih ya. Salah. Jadi khusyuk teh khusyuk. Makanya ada seorang istri cerita, Pak Aam, saya mah paling nggak mau diimami oleh suami saya. Ibu tidak apa-apa diimami suami, ya. Udah gitu suami saya teh kalau tahajud teh, yuk jeng ayah. Aku teh bukan nggak mau bermakmum. Iya Ustadz, naon, aduh gimana aku perlu ngomong nggak ya? Gibah nggak ya? Ya bukan atuh Bu, cari solusi. Bacaannya Ustadz, udah mah nggak bagus mahorijul. Udah gitu teh bisa ditebak, ya pasti kulhu ya pasti ina atena kulhu. Karena rakaat pertama kulhu, rakaat kedua ina atena, rakaat ketiga wal asri, rakaat keempat anas. Jadi aku teh cenah, ya kulhu ya ina atena. Jadi teu khusyuk. Makanya untuk adik-adikku tercinta, ananda semua minimal juz amma nih bapak-bapak nih, juz amma mah kudu hafal. Saya teh seneng Bu. Anak-anak SD sekarang rata-rata kalau SD Islam mah juz amma apal. Minimal kalau dia jadi imam, henteu jiga bapakna teuing. Kan bapak nama budak teh di belakang teh si papa kulhu amma ina atoena. Ya antara dua itu, enggak menurut kamu rakaat pertama. Nah jadi anak-anak sekarang tuh saya seneng loh, rata-rata nu SD Islam ya 1 juz mah hafal gitu, hafal. Jadi minimal kalau dia jadi imam teh ya lumayan lah ada amma yatasaaluna anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Jadi rada susah ditebak. Nah, eta mah kan gitu. Saya lagi cerita apa, Bu? Saya lagi cerita apa? Nah, jadi yang jadi imam itu harusnya yang punya kemampuan baca yang bagus. Makanya ada kecenderungan pejabat di Indonesia berani kalau jadi imam untuk sholat duhur dan asar. Nah, tapi kalau maghrib dan isya biasanya suka mengatakan coba dari majelis ulama, nah kan gitu. Coba dari Kementerian Agama, nah, pejabat gitu. Tapi munduhur mah ya komat langsung ke depan. Sabnya coba dirapatkan, bariskan sabnya. Dalohor kan gitu. Asar begitu maghrib mangapa? Yang muda gitu. Ya. Karena memang, tapi menurut saya itu benar. Apa benernya? Kalau imam itu dikeraskan bacaannya, aqra'uhum bil Quran, yang bacaannya paling enak gitu loh. Ya, saya kalau bermakmum di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, walaupun itu 2 halaman, 3 halaman, teh nikmat, dah enak kena tuh. Enak gitu ya ritme nate, gitu. Nah jadi kita yang ada di level qiraah belajar, dapat 2 pahala. Yang sudah di level tilawah terus belajar. Dan boleh jadi kita ini sering mendengar nasihat yang bersifat tadabur. Nah sekarang saya itu sedang melakukan proses tadabur karena ayatnya disebutkan, dijelaskan. Jadi ibu bapak, level dalam membaca Quran itu ada qiraah, tilawah, dan tadabur. Nah sekarang kita akan bahas tentang cara menyikapi Quran. Kalau tadi yang pertama, nih supaya jelas. Yang pertama saya menjelaskan Quran itu punya kedudukan mulia.
diturunkan kepada manusia terbaik, malaikat pilihan, bulan pilihan di malam penuh kemuliaan. Berarti Quran itu punya kedudukan yang sangat mulia, ya. Nah, yang kedua, poin yang kedua adalah cara kualitas membaca Quran ada 3 level. Qiraah, tilawah, tadabur. Sekarang cara menyikapi Quran. Apa? Pertama, al-imanu bil Quran. Yakin Quran itu peta kehidupan terbaik. Yakin bahwa Quran itu peta kehidupan terbaik. Saya dan Anda kudu yakin kalau ingin tidak tersesat di muka bumi ini, kita harus punya peta kehidupan. Petanya itu ya Al-Quran, ya. Ibu kalau nggak mau nyasab harus punya maps, harus punya peta. Makanya sekarang di handphone ada Google Map supaya tidak kesasar. Nah, kalau hidup kita tidak mau kesasar, hidup kita tidak mau hidup kita ingin jelas tujuannya, ya. Karena hidup tuh kudu jelas, Bu, tujuan teh. Anda keluar rumah tapi tidak jelas tujuan. Keluar weh. Kamana, Bu? Kamana we kuma Allah. Bahaya tau. Kabayang teh. Ibu keluar dandan kan gitu. Keluar aja. Terus ditanya ku Bu RT, "Ibu mau kemana?" "Kemana we? Abdi mah kumaha Allah we. Saur Allah ke pasar abdi. Saur Allah ke rumah sakit. Bu, bahaya. Hidup mah kudu ada tujuan. Ibu sebelum keluar rumah teh ibu tetapkan, aku mau ke Masjid Trans, mau dengar tausiah. Ya. Nah, ibu mau ke mana? Bade ka Masjid Trans. Aya naon? Aya tausiah. Tabu sabar 12.30. Ustadna saha? Biasa Aam Amiruddin. Aam Amiruddin. Saha Aam teh? Ibu ge namanya nguping. Ya mah yang nyobaan we. Nah, jadi tapi kan jelas ya. Bener gak sih? Sekarang ibu ya ke pasar teh ibu teh kudu jelas mau beli apa. Ibu ke supermarket, orang yang ke supermarket dari rumah teh, ibu kalau balanya teh dari rumah teh kudu jelas tujuan teh. 1 beli daging ayam 2 kilo, 2 beli ini, 3 beli ini. Orang yang ke supermarket dengan catatan yang jelas, tujuan yang jelas lebih cepat. Datang naon heulanya? Oh, urusan daging heula, daging. Tos gitu naon? Oh, urusan sayur. Urusan naon? Oh, urusan dapur ini. Cepat. Tapi orang yang tidak punya tujuan, naonnya? Jika nanti dia ayahnya nu kitu nya. Anda teh bari bawa ya apa namanya? Troli. Apa ya? Pasti lami. Udah gitu pasti Anda membeli kadang sesuatu yang tidak diperlukan. Pas ke rumah teh, ih tahu aya kene, ih tempe aya kene, ih geningan asin aya kene. Yuh mun sebelum balanya denger baik-baik. Buka kulkas catet naon nu teu aya, lihat urusan bumbu-bumbu apa yang habis, lihat di kamar mandi apa yang habis, catat. Begitu masuk bawa troli itu, apa dulu? Oh, nu dihandap mah urusan persabunan, cus ke bagian sabun, set, naon deui? Oh, urusan ini, oh pertisuan, tisu, apa urusan? Terakhir apa? Urusan bangsa makanan ringan, keluar. Jadi suami teh nganterna enak. Ya makan suami teh tak ka dieu, aya hilap dicek ka dieu. Ya, geus kieu teh, katangka ditu deui sot. Ceuk salah kitu. Ya rencet gitu atuh. Matak suami Anda mah tara nganter, dah lieur atuh dah. Salah Anda tahu. Ibu ketawa teh kayak ngerasa gitu ibu teh. Mau ke pasar, mau ke minimarket, mau ke mall, hidup teh kudu ada tujuan. Ya. Apalagi kehidupan yang lebih dahsyat. Ya.
kita ini hidup untuk apa sih? Gitu kan? Kudu jelas. Itu kita kudu yakin Quran itu peta kehidupan terbaik. Sok Pak Bu, kalau kita renungkan. Kita itu anak siapa bukan pilihan kita. Saya anaknya Bu Asiah dan Pak Nurdin. Bukan pilihan saya jadi anaknya Bu Asiah dan Pak Nurdin. Terus saya lahir di Bandung. Ibu bapak saya orang Ciamis. Saya lahir di Bandung, ya. Coba bayangkan, itu bukan pilihan saya. Udah gitu, saya lahir di tahun apa? Bukan pilihan saya. Ya ibu-ibu, qadarullah dilahirkan di era setelah kemerdekaan. Dan kalau Anda dilahirkan di era penjajahan Belanda, moal gareliskia tuh. Namun Anda di era penjajahan Belanda, pasti caludih saudara-saudara. Dan kulit Anda itu hurik. Nggak akan mulus kayak gini. Bapak-bapak juga kalau Anda lahir di zaman penjajahan Belanda, nggak akan gini bajunya. Sok bapak lahir di zaman penjajahan Belanda, nggak akan begini, nggak akan nyaman. Ya, artinya qadarullah kita lahir di zaman setelah kemerdekaan. Di zaman setelah segala enak, segala nyaman. Jadilah orang yang berterima kasih dengan apa yang Allah beri. Ibu diberi wajah, udah. Ibu rawat boleh. Ibu pakai skincare, ibu pakai moisturizer, ibu pakai sunscreen ya. Karena yang wajib bagi perempuan itu sunscreen, moisturizer, ya gitu. Tapi tong dioprak-oprek Bu, ari sekedar dirawatnya, maksudnya ibu cuci wajah, ibu kasih pelembab, itu kan namanya perawatan kesehatan. Apa namanya? Kesehatan. Nah punten ibu jangan terlalu diuprak-oprek. Ya. Yo dikitukan, yo dijedingkan. Ya kan? Udahlah terima aja ya. Nah Bu, punten ya contohnya banyak ibu-ibu, bapak-bapak mah kecil kemungkinan bibir dijedingkan itu. Asacan aya di dina IG oge contohnya. Ya. Oh ada? Oh ada. Oh ya, ternyata Pak ayat cenah lalaki nu bibirna dijedingkeun. Nah, tapi bapak mah ulah. Nauzubillah. Nah, jadi yang pertama apa? Yakini Quran sebagai peta hidup karena kita ini butuh peta supaya benar hidup kita. Langkah kita kudu benar. Ini dijelaskan di surat Yunus ayat 57. Surat Yunus, surat ke-10 ayat 57. 57. Pengalaman bisi ayat berapa? Ayat berapa? Cek babater teh 56, 58. Cek aku teh 57 surat Yunus. Ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'idhatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Hai manusia, bukan hai orang beriman. Berarti peta kehidupan yang ada di Quran itu bisa diterapkan oleh seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Karena Al-Quran ini turun dari Allah yang maha tahu segala sesuatu. Makanya, hai manusia, telah datang kepadamu Al-Quran dari Tuhanmu yang merupakan nasihat. Wa syifa'ul lima fis sudur. Quran itu obat hatimu. Bu, obat hati itu maksudnya kalau kita pendendam, dengan Quran mudah-mudahan jadi pemaaf. Kalau kita orang yang dengki, Quranlah yang membuat kita bisa menerima kenyataan bahwa oleh Allah setiap orang diberi kelebihan dan kekurangan. Kesombongan kita bisa disembuhkan dengan Al-Quran. Kita menjadi orang yang rendah hati. Ya.
Jadi ternyata Quran itu syifa lima fis sudur, obat yang ada di hatimu, wahudan, petunjuk, ya, warahmatul lil mu'minin, dan rahmat bagi orang beriman. Jadi yakini Quran itu peta hidup. Makanya begini, bagaimana jadi ayah yang amanah? Cari jawabannya ada di Quran. Bagaimana menjadi ibu yang amanah? Cari jawabannya di Quran. Bagaimana menjadi karyawan yang amanah? Ada jawabannya di Quran. Bagaimana menjadi ilmuwan yang menciptakan kemaslahatan? Ada jawabannya di Quran. Gimana jadi pedagang yang bisa dipercaya? Ada. Semua itu huda wa rahmah, petunjuk, nasihat, semua ada di Quran. Nah makanya saya bilang tadi di awal, kalau pikiran kita masih kotor, hati kita masih kotor, sok sering isi pikiran dan hati kita dengan Quran. Quran itu seperti air yang bening. Maka gelas diri kita yang berisi hal-hal yang kotor diisi terus dengan Quran yang bening, pikiran kita bening, hati kita bening. Nah, tapi kita kudu meyakini dulu Quran itu sebagai apa? Peta hidup yang terbaik. Itu yang pertama. Bagaimana cara menyikapi Al-Quran? Satu, yakini, imani. Ya. Kalau iman itu kaitannya dengan sesuatu yang harus Anda yakini. Yakin, harus yakin. Nah, karena itu iman diterimanya oleh hati. Karena yakin. Kenapa Bu? Mengimani. Karena mungkin enggak di dalam Al-Quran ada informasi yang tidak bisa dijelaskan oleh akal, Pak. Ada. Contoh apa? Di Quran dikatakan apabila manusia dibangkitkan, ya, semua berkumpul, lalu akan ditampakkan kepada mereka seluruh yang sudah dilakukannya. Bisa nggak dijelaskan oleh akal bagaimana manusia dibangkitkan setelah tulang, daging, kulitnya nyatu dengan tanah? Bisa nggak dijelaskan oleh akal? Tapi Anda percaya dengan yang Al-Quran ceritakan. Makanya al-iman, iman. Jadi iman mah ada bagian yang memang tidak bisa dijelaskan oleh akal kita. Malaikat itu hadir dalam majlis yang di situ disebut ayat-ayat Allah. Anda yakin malaikat hadir sekarang? Nah, mana buktinya? Mana buktinya? Berarti itu yakin. Jadi orang yang yakin mah tidak butuh pembuktian. Saya mah yakin. Layak untuk qaumun yadhkurunallaha illa haffaz alaihimul malaikah. Setiap orang yang duduk dalam satu majlis, di majlis itu dikutip ayat-ayat Allah, illa haffaz. Haffaz itu artinya malaikat melebarkan sayapnya dan menaungi orang yang ada di situ dengan rahmatnya. Wa nazalat alaihimus sakinah, dan Allah akan menurunkan kepada mereka ketenangan. Bu, kalau ibu lagi gundah gulana, lagi terpuruk, lagi kararehe, lagi sedih, kalau di pengajian mah terhibur. Bubar, hancur deui hate teh. Ayatnya nu kitu. Jadi kedengar pengajian masa, duh ya Allah tenang. Pas bubar teh kulepak lu. Karena malaikatnya sudah tidak menaungi, ya. Nah, gitu. Ada nggak yang ayah bundanya sudah wafat? Suka ngedoain? Kenapa mendoakan? Kenapa mendoakan? Karena saya dan Anda yakin almarhum bisa merasakan doa saya. Bapak saya 25 tahun lalu sudah meninggal. Setiap ba'da sholat saya doakan, saya yakin
beliau merasakan doa saya. Saya yakin. Kenapa yakin? Dan tidak bisa dijelaskan secara ilmu. Kalau kuburan bapak saya digali, boleh jadi tulang belulangnya saja karena 25 tahun lalu sudah nggak ada. Tapi saya yakin, seyakin-yakinnya kalau anak-anaknya mendoakan, beliau merasakan kesolehan anak-anaknya. Tak eta yakin. Jadi yakin mah tidak butuh pembuktian ilmiah. Nggak perlu. Dan memang yakin, believe. Kalau scientific, science, nah itu butuh pembuktian ilmiah. Kalau science. Kalau iman nggak butuh, nggak perlu. Ya. Dan Anda bilang, saya tidak bisa membuktikannya. Kamu yakin nggak setelah mati bakal ada kehidupan? Yakin. Coba buktikan. Aku nggak bisa, tapi aku yakin. Nah itu iman. Gitu. Ya. Nah kalau sains, kalau ilmu itu bisa dibuktikan. Ya, bisa dibuktikan. Dengan eksperimen-eksperimen gitu. Bahwa orang yang suka merokok, jantungnya, paru-parunya lebih lemah daripada yang tidak merokok. Bisa dibuktikan, bisa. Suruh lari. Orang yang merokok, gitu. Panas gitu. Iya benar Pak, panas. Ya. Teman saya suka merokok, saya nggak merokok. Kita lari 15 menit. Aduh, orang panas. Panas. Coba, matak nusok ngerokok jangan bilang, tuh naon, cobaan, lompat. Atau angkat beban. Nih, Anda suka merokok, pasti lamun angkat beban, udah mau beban hirup teges berat, ya mah beban ini, beban barbel di nge-gym Pak, ada di sini bapak-bapak yang tukang ngerokok. Anda nge-gym, ya itu kalau nggak biasa, Pak, pusing kepala teh. Saya pernah nge-gym dengan teman saya, ya usianya selevel, waktu itu saya masih 30, body saya nggak begini dulu. Karena ada yang gini, masa nge-gym juga gitu. Anda lihat 25 tahun lalu saudara-saudara. Tapi udah gak ada fotonya. Teman saya nge-gym, saya juga nge-gym. Ya alhamdulillah. Saya capek sih capek. Tapi sugan ngos-ngosan. Teman saya mah kocoprak gitu tah. Pahit cenah pahit Iya panas, pahit panas. Apa kata PT-nya, kata personal trainernya? Kamu ngerokok ya? Iya. Nah jadi itu bisa dibuktikan secara ilmiah, secara empirik. Bahwa perokok itu dipastikan paru-paru dan jantungnya lebih lemah dibanding yang tidak merokok. Itu scientific, itu ilmiah, ada pembuktian. Nah kalau iman bukan scientific, tidak butuh pembuktian. Yakin enggak kiri kanan kita ada malaikat yang mencatat? Mana? Yakin. Anda makin mana? Yakin jawabnya. Mana? Yakin gitu. Mana? Kakak lagi diajarkan. Yakin gitu. Yakin gak kiri kanan ada yang mencatat? Yakin. Mana? Yakin. Udah. Mana? Mana ya? Baru juga didoktrin guys. Oke Bu, Pak. Nah makanya yang pertama itu kita menyebutnya al-iman, yakin. Karena tidak semua yang ada di Quran itu bisa dijelaskan secara ilmiah. Tapi kita meyakininya gitu loh. Ya. Nah yang kedua sikap kita terhadap Quran itu ta'allumul Quran. Mempelajari Al-Quran. Jadi yang pertama mengimani Quran itu peta hidup. Yang kedua ta'allumul Quran, mempelajari Al-Quran. Mempelajari Al-Quran. Mempelajari ta'allumul Quran. Al-iman, iman pakai hati, ta'allum, nah, pakai otak. Kudu belajar, ya. Nabi SAW bersabda di dalam hadis Bukhari, khairukum, sebaik-baik kamu man ta'allamal Quran, yang mau mempelajari Quran wa 'allamahu, dan mengajarkannya. Kata Rasulullah SAW, khairukum, sebaik-baik kamu
Man ta'allamal Qur'an, yang mau mempelajari Al-Quran. Wa 'allamahu, setelah dia pelajari, dia pun tidak segan untuk mengajarkannya. Itu sebaik-baik manusia. Makanya tadi saya katakan, Bapak Ibu yang ada di tahap qiraah nggak usah rendah diri, nggak usah merasa rendah. Belajar, dan itu bagian dari proses yang harus kita lewati, ta'allum, mempelajari. Sekarang bagaimana Anda tahu isi Quran kalau Anda tidak pernah pelajari isinya, kandungannya, maknanya. Jadi kudu tadabur, ta'allumul Quran. Nah, cara mempelajari Quran tadi sudah jelaskan, qiraah, tilawah, tadabur tadi. Ta'allum itu namanya, mempelajari. Nah, seorang sahabat pernah mengatakan begini, kami zaman Rasulullah tidak pernah melewati 10 ayat sebelum kami faham betul dan kami mengamalkan Al-Quran. Jadi gini, belajar Quran itu orientasinya orientasi amal. Jadi orientasinya itu apa yang bisa aku amalkan. Itu sebabnya yang paling bagus Al-Quran itu adalah yang diamalkan. Sekarang apa yang kita tahu, misalnya Anda baca Quran, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Misalnya Anda menemukan ayat, di antara sebagian malam bangunlah kamu, tahajudlah kamu, semoga Allah memberikan kedudukan mulia. Itu kan satu ayat, amalkan. Sudah diamalkan. Alhamdulillah. Gimana caranya? Bertahap saja. Wa minal lail, dari sebagian malam fatahajud, tahajud kamu. Sekarang subuh adzan 4:30 misalnya. Bangun jam 4. Bagi yang belum biasa mah. Bangun jam 4. Bisa tahajudnya cuma 2, ya 2. Bisa 4, ya 4. Anda bisanya cuma 3 rakaat, ya 3 rakaat witir. Jadi yang namanya tahajud itu tidak harus langsung 11. Boleh jadi 2 saja. Pas dilihatnya ada waktu 2 lagi. Masih ada waktu 2 lagi. Keburu adzan, ya sudah. Atau misalnya Anda lihat, kayaknya ini cukupnya cuma witir saja. Ya witir saja. Nah, nanti jam 4 udah konsisten, pundurin, bangun jam 4 kurang 1/4. Pundurin lagi jadi jam 3:30. Dan ibu bapak di sini mas sudah advance, rata-rata Anda mah manteng di jam 3. Amin gitu. Anda mah kalau diomongin gitu, mulai ngaledek. Jadi kita ini kalau udah manteng di jam 3 itu nyaman Pak. Nyamannya begini, bangun jam 3 ya, siap-siap wudhu segala macam jam 3:10. Itu sampai jam 4 itu kita bisa sholat tahajud santai. Bisa doa banyak. Nanti sambil nunggu subuh bisa baca Quran. Bisa berdoa. Wabil asharihum yastaghfirun. Menjelang subuh, di waktu sahur mereka banyak istighfar. Di waktu sahur itu kan, ya Anda kalau sahur jam berapa? Sekitar jam 4 sampai menjelang subuh. Di waktu sahur. Kan itu teh ayat Quran. Kita pelajari. Amalkan. Jadi sebenarnya orientasi belajar itu harus amal. Orientasinya. Ya. Quran mengatakan bahwa wa atakum min kulli ma sa'altumu wa in ta'uddu nikmatallahi la tusuha. Aku tuh udah kasih pada kalian wahai manusia semua yang kamu butuhkan. Kalau kamu menghitung nikmat Allah, kamu enggak akan bisa menghitungnya. Cara mengamalkan ayat itu bagaimana? Kalau kamu menghitung nikmat Allah, kamu enggak akan bisa menghitungnya. Cara mengamalkan ayat itu bagaimana? Cara mengamalkan ayat itu bagaimana? Kan ibu sudah dengar ayat itu sering. Kalau kamu menghitung nikmat Allah, kamu nggak bisa menghitungnya. Ya, enggak. Ayat itu. Atau nikmat mana lagi yang akan kamu dustakan? Pertanyaan saya, cara mengamalkan ayat itu bagaimana Pak? Syukur teh gimana? Syukur teh gimana? Gini, syukur gitu. Gimana?
cara mengamalkan ayat, kan saya bilang ta'allumul Quran itu belajar Quran orientasinya teh amal. Anda dan saya itu sering mendengar kalau kamu menghitung nikmat Allah kamu nggak akan bisa menghitungnya. Ya. Fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Coba nikmat mana lagi yang akan kamu dustakan? Itu kan sering. Ini cara ngamalinnya gimana? Gimana? Diulang-ulang amalannya, terus disampaikan lagi ke orang lain. Itu semua benar. Yang lebih benar dengar nih. Kita beribadah itu udah gak usah pamrih lagi. Saya sholat, saya bersyukur. Saya saum Senin Kemis, saya bersyukur. Saya datang ke majelis taklim, ya orang yang syukur mah udah gak pernah mempersoalkan berapa pahalanya. Hari kamu sok tahajud enggak? Kayak orang hayang nanya pahalana naon. Nah, syukur enggak? Hah? Paham. Ini pahala ini ya saum Senin Kemis itu apa? Cek saya telah Bu, lakukan saja itu sunnah Rasul. Kalau nggak jelas pahalanya mah abdi mah mau ngelakukan. Nu jelas naon pahalana. Eta orang belum syukur. Da orang yang syukur mah aku bisa saum Senin Kamis aku lakukan. Aku bisa datang ke majelis taklim aku lakukan. Aku bisa tahajud aku lakukan, aku bisa duha aku lakukan. Kenapa kamu teh meni rajin ibadah gitu? Ya orang teh atuh kudu berterima kasih ke Allah. Nikmat mana lagi yang kamu akan dustakan? Gitu. Mata Anda, saya kalau sudah jadi orang syukur mah nggak akan ngitung-ngitung pahala. Pulang ti umroh teh 1 kali sholat di Masjidil Haram 100.000. Waktu di Masjidil Haram teh sabara kali sholatnya? Kan 4 malam di sana teh ya 5 kali 100.000. Ini di Madinah makan ngan 1.000. Madinah mah tong dihitung ting 1.000 100.000 berarti kan umur orang enak 40. Cigana mun ayeuna teu salat ya geus ka cover. Orang kalau masih ngitung-ngitung pahalanya apa, dia belum masuk ke inti syukur. Sekarang Anda tahajud, kasarnya andai tahajud itu tidak diberi pahala, Anda sholat, aku ingin terima kasih sama Allah. Gitu, Bu, kayak orang berterima kasih, teu digaji ge daek. Ibu, biarin saya kerja di ibu. Nggak usah digaji, ibu teh terlalu baik sama saya. Anak saya dibiayai, kemarin suami saya waktu sakit dibiayai, waktu penguburan dibiayai sama ibu. Saya mau kerja di ibu nggak usah mikir berapa bayar saya ingin berterima kasih. Tak kan gitu? Hari kita ke Allah masih ngitung. Kayak muntahajud pahalanya. Jeung duha gedean mananya? Ya jeung duha gede mananya? Oh gede tahajudnya. Yang geus lah duha coret tahajud we. Nu kira-kira gede pahalana we. Nah kan gitu. Bu, ada orang yang saum sunnah Muharram diutamakan karena katanya menghapus dosa-dosa setahun yang lalu. Hari Senin Kemis matara. Kenapa ibu enggak Senin Kemis? Nggak jelas pahalana. Pahalana kan cuma ngikutin sunnah Rasulnya. Tapi kalau saum Muharram dihapus dosa kita setahun sebelumnya. Nah yang paling dahsyat itu saum Arafah. Dihapus setahun sebelum, dihapus setahun ke depan. Matak aku manya ku Arafah ge semua geus katutup ku saya. Itu orang belum mengerti ayat nikmat mana lagi yang kamu dustakan. Orang kalau cuma mengamalkan ayat itu saja, udah nggak pamrih ya tuh Bu. Pokoknya mas saya gini, saya berterima kasih. Saya datang ke majelis taklim, saya berterima kasih sama Allah. Dibanding dengan nikmat Allah,
Saya teh nggak ada apa-apanya ibadah teh, tak kudu sampai gitu. Nah itu, makanya saya bilang ta'allumul Quran, mempelajari Quran itu sampai pada orientasi amal. Clear? Yang ketiga, tatbiqul Quran, mengamalkan Al-Quran. Nah ini sebenarnya tadi sudah disinggung, tapi penegasan saja ini. Satu ta'allumul Quran, satu al-imanu bil Quran, yang kedua ta'allumul Quran, yang ketiga tatbiqul Quran. Tatbiqul Quran itu artinya mengamalkan isi Quran. Ya. Ini dijelaskan di surat Fatir ayat 32. Surat Fatir ayat 32. 32. Apa Bu? 32. Ya. Surat Fatir ayat 32. Thumma awrathnal kitaba alladzina astafaina min ibadina. Kami turunkan, kami wariskan Al-Quran kepada orang yang kami pilih. Siapa? Nabi Muhammad. Faminhum dzalimun li nafsih. Nah di antara pengikut Nabi itu yang menerima Al-Quran ada yang zolimul li nafsih. Zolimul li nafsih itu dia belajar tapi tidak mengamalkan, menzolimi ilmu. Ya, Ibu saya tahu sholat di awal waktu itu afdol, tapi saya tidak mengamalkan karena ada drama Korea yang nanggung. Iya nanggung ya, nanggung kalau saya sholat, saya nggak tahu ujungnya gimana. Maka saya termasuk yang menzolimi ilmu saya. Terus ada lagi yang muktasid, wa minhum muktasid. Dia mah mengamalkan yang pokok-pokoknya saja. Sholat yang wajibnya saja aja, sunnah mah nggak pernah. Puasa yang wajibnya aja itu muktasid, yang mengamalkan pokok-pokoknya saja. Nah kalau teman-teman di sini mah, wa minhum sabiqum bil khairat. Di antara mereka ada yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah ini mah ibu bapak di sini kelihatannya tipe itu. Amin ya rabbal alamin. Itu tipe itu. Jadi kita ini harus menjadi orang yang sabiqum bil khairat, berlomba dalam kebaikan. Nggak usah ditangguhkan. Makanya ada sahabat Rasul yang mengatakan idza asbahta fala tantadhiril masa. Kalau kamu punya kesempatan berbuat baik di waktu pagi, sok kerjakeun. Jangan kamu tangguhkan waktu sore. Fa idza amsaita, kalau kamu punya kesempatan di waktu sore, fala tantadhiris shabah. Nggak usah kamu tangguhkan sampai besok. Bu, kalau ibu bilang, aku harus minta maaf sama suami. Begitu pulang suami, langsung ayah mama minta maaf gitu. Hari ibu mah, hari kamu sok minta maaf ke suami. Gawe Idul Fitri atuh. Karena baru sofar itu. Kabayang sabaraha bulan deui. Kan temennya nanya, hari kamu suka minta maaf sama suami? Hari kamu meni cepet-cepet ya, nak kakara safar atuh. Gawe sawal. Berarti dia nangguhkan ya. Jadi kalau misalnya bapak-bapak pulang dari kantor, maafin ya ayah gitu. Tak ibu kalau gitu teh, iya mama juga minta maaf gitu oleh ayo dosa naon ngaku ayo. Ngaku dah mama ge nggak akan marah. Ngaku, engkau nggak marah tapi ngamuk. Ngaku. Ibu kalau suami teh kan baru dengar tausiah ya di kantor, bapak sebenarnya mungkin tak terasa ada ucapan kita terhadap istri yang menyakiti, ada perilaku yang menyakiti. Sok pulang kantor teh minta maaf sama istri. Da bukan hal aib atuh Pak, minta maaf sama istri. Suami Anda teh kakara dinasehatan sama ustad di kantornya. Balik suami Anda, peluk mama, maafin ayah. Ayah naon? Ngaku. Tarati sasari. Nggak hujan, nggak angin, jeung minta hampura. Apa dosanya? Ngaku. Atuh jadi pas ya. Padahal suami Anda teh baru dinasehatin sama ustad di pengajian. Suami ibu teh tersentuh. Iya ya,
Boleh jadi ada ucapanku, perilaku aku yang nyakitin istri. Urang mah balik ek menta hampura ka istri. Begitu pulang teh, mah maafin ayah. Hariku ibu langsung gitu. Ada naon? Ngaku. Timimiti iraha. Atuh yang tadinya suami minta maaf teh. Apa demi Allah moal minta hampura deui aing. Kalah kapas saya, iya mah. Jangan sampai kita matak bu, kalau suami ibu bilang, mama, ayah minta maaf. Iya ayah, mama juga minta maaf. Selama jadi istri ayah mungkin ada ucapan perilaku mama yang menyakiti. Mama juga minta maaf. Kan enak. Gitu. Ya jangan suka ditangguhkan. Nunggu apa? Roma? Idul? Betul sekarang teh sofar, tapi masih lama ke Idul Fitri. Nah, yang keempat, ad-da'watu ilallah, mendakwahkan Al-Quran. Mengajak agar orang berpegang teguh kepada Al-Quran. Nah bu, mengajak teh ada dua, ada bahasa verbal, ngomong, ada non-verbal dengan keteladanan. Kan termasuk ngajak kalau ibu menunjukkan keteladanan gitu. Dakwatul Quran mengajak untuk berpegang teguh pada Al-Quran. Mengajak. Nah mengajak ini saya bilang bisa dengan lisan. Teteh ada pengajian loh. Kapan? Hari Kamis jam 1 ya. Hayu ngaos. Nah itu namanya ngajak dengan lisan gitu. Tapi bisa juga ngajak dengan perbuatan. Contohnya Anda mah kalau janji sama temen gak pernah meleset. Ica, engke tunggu jam 2-nya. Benar jam 2. Ya. Benar. Anda mah seumur hidup tidak pernah menyalahi. Apa kata teman Anda teh? Pokoknya mah mun janji jeung Ica enak, mun jam 2 teh jam 2. Tah mun jeung si Tini, janji jam 2 datang sia setengah 4. Pas ditinggalkeun teh ngomong kieu, kalian mah meninggal solider. Eta mah si Tini tah. Punten butinanya, ya mah contoh. Nah, jadi namanya mengajak itu bisa dengan lisan, bisa dengan perbuatan. Ini ayo Bu Tini ini dia. Punten Ibu Tini hapunten pisanda. Ari Ibu Tini naon ieu mah Tini Yuningsih. Gitu. Tini Yuningsih orang Cirebon, Ibu orang mana? Oh Cimahi Benten atuh, Benten. Ieu mah Tini Yuningsih di Cirebon, anaknya Haji Somad. Nah, benten jantan sanes Tini nu ieu kan Tini teh banyak ya kan gitu. Surat Fussilat ayat 33. Coba dicek Bu, saya ragu itu teh 33 bukan? Coba buka Quran. Waman ahsanu qaulan. Itu ayat 33 apa 34 ya? Surat Fussilat surat ke-41 coba. Surat ke-41. Saya ragu nomor ayat. Coba cek. Waman ahsanu ayat 33. Oh ya. Waman ahsanu qaula mimman da'a ilallah wa amila solihan wa qala innani minal muslimin. Ayat 33. Ya betul. Surat Fussilat ayat 33. Surat ke-41 ayat 33. Orang yang paling baik perkataannya, orang yang menyeru kepada Allah dan mengerjakan amal soleh. Jadi ucapan terbaik itu kalau kamu menyeru pada kebaikan dan kamu pun memulai amal soleh itu. Gitu. Teman-teman, ini ada teman kita yang perlu dibantu. Yuk kita kumpulkan sedekah, bantuan. Nih saya 1 juta. Sok Bu Ani, Bu Tita, ulah ya mah. Sok kumpulkan. Ari teteh, engkewe sok teteh mah sok we kumpulkan heula. Jadi waqala innani minal muslimin. Dan tunjukkan bahwa kita ini orang yang berserah diri. Jadi keislaman itu harus menjadi identitas diri kita gitu ya.
Contoh sederhana sekali. Anda masuk ke masjid ya, saya suka menyarankan karena banyak gitu, si sendal teh bawa supaya rapi. Coba kalau Anda sendalnya nggak dibawa, ya tentu Anda bawa wadah ya gitu. Ya, plastik atau bukan plastik, kalau bisa kain apa. Kabayang tuh Anda yang nggak bawa wadah, sendalnya teh kan berserakan, kata jong nepi ka jalan sok. Pak gitu kan. Anak kikian. Coba ini murudul semua kan. Wah. Bener nggak sih? Jadi gimana? Tunjukkan aku orang yang berserah diri. Islam agama yang mengajari kerapihan, keteraturan. Yo nu hadir kapangaosan ieu ribuan teu aya sendal di ditu. Sampai orang-orang di luar mengatakan kosong euy. Pas masuk tuh oh my god. Karena semua pegang gitu. Jadi pas keluar itu tapi jangan nyampah. Canak deui tasi, kalau itu canak lagi, bawa lagi, pakai lagi, bawa lagi, pakai lagi, nemika benar-benar rusak. Jangan sampai Anda bawa sendal ke dalam dikeresekan, nyampah. Salah, eta teh bukan menunjukkan identitas keislaman. Jadi identitas keislaman mulai dari yang kecil-kecil, kan gitu. Terus kalau Anda lagi duduk, teman Anda nggak kebagian, Anda tengah geser gitu. Teteh kosong. Hari Anda mah ngalah jadi gini nah. Gitu. Awas kayak didiukan ku manehna. Kieu tasna di dia di orang tuh. Kumaha atuh. Apa Bu? Jadi lamun ibu teh geser. Teh kosong. Gitu lah. Ameh teh diuk di dia geus kitu. Tas maneh ka dieukeun, tas maneh ka dieukeun. Begitu si ibu itu udah duduk, Anda normal deui. Apa kabar keislamannya gimana? Oh, obat sing sireumeun. Oke. Jadi ibu, bapak, ternyata cara menyikapi Quran teh 4. Al-iman, percaya. Quran itu sebagai peta hidup. Ta'allum, belajar. Bukan hanya belajar, tatbik. Belajarnya untuk diamalkan, orientasi amal. Bukan hanya sampai di situ, ajak orang lain. Bisa dengan omongan kita, bisa dengan kelakuan kita. Itu juga ngajak gitu, ya. Nah, kalau tiap hari Quran itu menetes, kalau diumpamakan seperti air yang bening dan kita seperti gelas, masuk setetes, setetes, setetes. Insya Allah pikiran kita yang kotor, hati kita yang kotor akan habis, akan hilang dengan tetesan-tetesan air Al-Quran yang bening, jernih sehingga pikiran dan hati kita jernih. Insya demikian. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.